Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020. Pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema kisah Yusuf alaihissalam. Saya ulangi, pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema kisah Yusuf alaihissalam. Mari kita mulai. Kisah Yusuf alaihissalam. Surat Al-Quran, surat Yusuf ayat 7. Al-Quran, surat Yusuf ayat 7. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Ini penjelasan dari saya terhadap kisah Yusuf dalam Al-Quran. Ini penjelasan dari saya terhadap kisah Yusuf di dalam Al-Quran. 1. Siapakah nama ibu kandung Nabi Yusuf alaihissalam? 2. Yusuf alaihissalam anak keberapa dari anak-anak Yakub alaihissalam? 3. Siapakah nama saudara-saudara kandung Yusuf alaihissalam? 4. Siapakah nama istri Yusuf alaihissalam? 5. Siapakah nama anak-anak Yusuf alaihissalam? 6. Siapakah nama mertua Yusuf alaihissalam? 7. Berapakah usia Yusuf alaihissalam waktu meninggal dunia? Jawaban tertulis jawab dari 7 pertanyaan ini, jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Saya ulangi sekali lagi. Jawaban dari 7 pertanyaan tentang kisah Yusuf tadi yang saya sebutkan tadi, jawaban dari 7 pertanyaan tentang kisah Yusuf alaihissalam tadi, jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Ini adalah dalil-dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Kita lihat Al-Quran, surat Hud ayat 1. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 114. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Kita lihat Al-Quran, surat Ibrahim ayat 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Saya ulangi sekali lagi. Kita lihat Al-Quran surat Ibrahim ayat 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Dan supaya kamu diberi peringatan dengannya dan supaya mereka mengetahui bahwasanya dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Kita lihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kita lihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan diharamkan bagimu yang disembeli untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku.
dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 115. Kita lihat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu. Saya ulangi, surat Al-An'am ayat 115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita lihat surat Al-Hijr ayat 1. Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Kita lihat surat Taha ayat 114. Maka Maha Tinggi Allah, kita lihat Al-Quran surat Taha ayat 114. Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahayukannya kepadamu. Dan katakanlah, Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ini adalah dasar dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran ini sempurna dan terperinci. Semua dalil-dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Saya ulangi sekali lagi, semua dasar dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Kalau memang benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci, jawab 7 pertanyaan tentang kisah Yusuf alaihissalam yang saya sebutkan tadi. Saya ulangi, kalau memang benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci, jawab 7 pertanyaan tentang kisah Yusuf alaihissalam. Jawab 7 pertanyaan tentang kisah Yusuf alaihissalam yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.